Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Ananta Dwi Prayoga, selaku mahasiswa Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas ujian akhir semester kami, yaitu bagaimana cara pembuatan app penggajian pada web menggunakan basis data berbasis SQL dan XMPP. Pada layar kita dapat melihat bagaimana relasi tabel aplikasi app penggajian yang kami buat. Terdapat 5 tabel. Tabel pertama yaitu tabel dengan nama tag login dengan kolom username dan password, yang mana tabel tab login ini berfungsi untuk menampung data-data siapa saja yang bisa mengakses web aplikasi app penggajian. Kemudian selanjutnya ada tabel pegawai, yang mana tabel pegawai ini berisi ID pegawai, NIP, nama pegawai, kode jabatan, serta kode golongan, status, dan jumlah anak. Yang mana pada tabel pegawai ini kita dapat lihat pada kode jabatan berrelasi dengan tabel jabatan yang akan mengisi kode jabatan dari pegawai, nama jabatannya, serta gaji pokok dan dengan jabatannya. Dan kemudian ada kode golongan, yang mana berrelasi pada tabel golongan, yang mana tabel golongan ini berisi kode golongan, nama golongan, tunjangan suami istri, tunjangan anak, uang makan, uang lembur, serta asuransi kesehatannya. Kemudian kita bisa lihat ada lagi tabel master gaji, yang mana pada tabel ini berisi ID pegawai, bulan masuknya pegawai, bulan atau tahun, NIP pegawai, jumlah masuk, jumlah sakitnya, izin, alfa, jumlah lemburnya, serta potongan gajinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang digunakan untuk membuat database aplikasi penggajian. Yang pertama adalah untuk membuat aplikasi penggajian, kita menggunakan create database app penggajian, di mana ini sintaks ini berfungsi untuk membuat database app penggajian. Kemudian selanjutnya use app penggajian, yang berfungsi untuk menggunakan database app penggajian. Kemudian selanjutnya pembuatan tabel tab login sebagai tempat pengisian form login dengan sintaks create table tab penggajian, dengan kolom pertama username, tipe data varchar dengan luas 40, dan kolom kedua password bernama password, dan tipe datanya varchar dengan luas 40, luas data 40. Kemudian kita masukkan datanya dengan cara mengetikkan insert into table tab penggajian. Ini tujuan memasukkan datanya. Kemudian titik 1 admin dan passwordnya admin. Kemudian selanjutnya pembuatan tabel jabatan dengan sintaks create table jabatan, kolom pertama kode underscore jabatan, tipe data varchar dengan luas 3 dengan tambahan primary key. Kemudian nama jabatan varchar 40, kemudian gaji pokok dengan tipe data integer, tipe luasnya 10, kemudian tunjangan jabatan dengan tipe data integer dengan luas 10. Kemudian tabel golongan, pembuatan tabel golongan dengan menggunakan sintaks create table golongan, kolom pertama kode golongan, tipe data varchar, luas 3 dengan tambahan primary key, dan kemudian nama golongan, tipe data varchar, luas 10, kemudian tunjangan suami istri dengan tipe data integer, luasnya juga 10. Kemudian tunjangan anak dengan integer 10. Kemudian uang makan, tipe data integer, luasnya 10. Bulan lembur, tipe data 10, tipe data integer, luasnya 10. Kemudian askes dengan tipe data integer dengan luas 10. Kemudian tabel pegawai dengan sintaks create table pegawai, kode pertama NIP,
tipe data varchar 20 primary key. Nah, kemudian nama pegawai tipe data varchar dengan luas 40. Kode jabatan dengan luas varchar dengan tipe data varchar dengan luas 3. Kemudian kolom kode golongan dengan tipe data varchar dengan luas 3. Kemudian selanjutnya sintaksnya untuk merealisasikan tabel pegawai ke tabel golongan dengan cara kemudian kolom status tipe data varchar dengan luas 15. Jumlah anak, kemudian kolom jumlah anak dengan tipe data integer dengan luas 5. Kemudian foreign key untuk mendasarkan tabel pegawai ke tabel jabatan menggunakan foreign key namanya FK1, kode jabatan, reference jabatan, tabel jabatan, kolomnya kode jabatan. Kemudian foreign key FK2, kode golongan, reference golongan, kode golongan. Ini untuk menghubungkannya, merelasikannya dengan tabel golongan. Kemudian tabel master gaji, create dengan sintaks create table, nama tabelnya master gaji, kolom pertama bulan, tipe data varchar, luas 20. Kemudian kolom NIP dengan tipe data varchar dengan luas 20. Kemudian kolom masuk tipe data integer dengan luas 5. Kolom sakit integer dengan luas 5. Izin integer tipe 5. Alpha integer dengan luas 5. Lemburnya integer dengan luas 5. Potongan integer dengan luas 10. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan foreign key FK0, NIP dengan referensinya pegawai dengan kolom NIP. Ini untuk menghubungkan tabel master gaji ke tabel pegawai pada kolom NIP. Kemudian kita masukkan data-datanya. Untuk uji coba pemula aplikasi pengajian ini, kami hanya menggunakan sedikit data. Langsung saja pada tabel jabatan. Untuk data yang kami masukkan yaitu yang pertama, insert into jabatan dengan isinya jabatan pertama manajer, gaji 7.500.000, tunjangan 1.500.000. Urutannya seperti ini. Pada kolom pertama ini kode jabatan, kolom kedua isi kedua ini manajer, kemudian ketiga ini gaji pokoknya, kemudian yang terakhir adalah tunjangannya, begitu seterusnya. Kemudian pada tabel golongan sintaksnya insert into golongan valuesnya. Value pertama itu kode golongan, nomor golongannya. Yang value kedua itu kode golongan. Yang ketiga itu tunjangan suami istri. Yang ketiga itu tunjangan anak. Yang keempat uang makan. Yang kelima uang lembur. Yang terakhir adalah askesnya. Datanya diurut berdasarkan tabelnya. Kemudian untuk tabel pegawai, urutannya itu yang pertama yang di sini adalah tabel yaitu NIP-nya, yang kedua nama pegawainya, kemudian kode jabatan, kemudian nomor golongan, kode golongannya, kemudian statusnya, kemudian jumlah anaknya. Begitulah sintas-sintas yang digunakan dalam pembuatan season basis data kami. Selanjutnya untuk penampilan webnya akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yaitu Bu Hari Noval. Silakan Bu Hari Noval. Nah, baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memiliki sebuah tabel, ada 5 tabel di sini, dan saya akan langsung menjelaskan bagian pada websitenya atau bagian tampilannya dari yang sudah kita buat. Pertama, kita akan membuka halaman indeks. Sebelum itu kalian harus membuka exam dan nyalakan Apache dan MySQL. Nah, kita mulai saja, localhost.
Ini data yang sudah saya buat, basdat, nama foldernya. Mana lagi gitu PHP. Nah, jadi inilah tampilan sebelum memasuki halaman indeksnya atau halaman utamanya. Mungkin saya bisa memperlihatkan kalian codingan dari, nah ini dia. Di sini ada indeks. Yang pertama kami mendeklarasikan database penggajian, lalu mendeklarasikan lagi nama tabel yang dimana datanya nanti akan terpanggil dari PHP admin. Nah, masukkan user ID lalu password. Nah, ini harus sesuai dengan tabel yang telah dibuat. Submit. Nah, seperti inilah gambaran atau tampilan dari halaman web sistem penggajian. Nah, di sini ada beberapa hyperlink, ada absensi. Nah, di sini kalian dapat menghapus atau mengedit datanya. Absensi sebenarnya edit. Kalian ingin mendapatkan izin, semisal izinnya bertambah, kalian ganti 12 mungkin 12 izin, maka data tersebut akan berubah. Nah, seperti itulah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.